Darling, you send me. Darling, you send me. Nama saya Willy Adriansyah ya. Kemudian mengenai riwayat pendidikan, S1, S2 saya di ITB, S1-nya itu angkatan 89 ya, jurusan Teknik Mesin, selesai tahun 94. Langsung dilanjutkan menempuh pendidikan S2 juga di ITB pada jurusan yang sama hingga tahun 1996. Kemudian tahun kurang berikutnya melanjutkan studi S3 di Norwegia ya. Universitasnya namanya NTNU, Norwegian University of Science and Technology, itu bahasa Inggrisnya. Tapi NTNU itu singkatan dari bahasa Norwegianya ya. Saya S3 selama 3,5 tahun, tahun 2001 April lah ya, sudah mulai aktif di ITB lagi, mulai mengajar. Kemudian dilanjutkan mengenai kelompok keahliannya, saya di bidang konversi energi. Ya. Jadi menggeluti bagaimana energi itu diubah-ubah untuk kemanfaatan kita ya, baik di industri ataupun di kehidupan kita sehari-hari, yaitu konversi energi. Contohnya kemarin ketika perkenalan kelompok keahlian disebutkan konversi energi itu salah satunya misalkan mengubah dari energi bahan bakar menjadi energi listrik. Itu bagaimana prosesnya gitu ya. Kemudian khususnya di kelompok keahlian saya berada di laboratorium termodinamika sejak awal tahun 2001 ya. Sebetulnya sebelumnya ya, sedang tugas akhir S1 juga sudah di sana sampai sekarang ya, lab konveksi termodinamika di gedung PAU yang sekarang sedang direnovasi ya. Bidang keahlian spesifiknya S3-nya sebetulnya refrigerasi ya, teknik pendingin. Teknik pendinginnya lebih khususnya lagi menggunakan fluida kerjanya karbon dioksida. Jadi berbeda sekali dengan mesin pendingin pada umumnya ya yang dijual-jual di pasaran. Perbedaannya di fluida kerjanya menggunakan karbon dioksida dengan kondisi operasinya tekanannya jauh lebih tinggi ya. Tekanannya bisa sekitar 3-4 kalinya. Ya, itu yang saya buat di bidang keahlian. Mengenai riset sekarang ya, riset yang saya sedang lakukan sampai sekarang itu ada beberapa bidang ya. Di mesin pendingin ya ada juga, tapi mulai berkurang ya, jauh berkurang lah, hanya 1-2 topik saja. Kemudian riset mengenai sumber energi terutama batu bara ya, batu bara dan belakangan mulai juga menggeluti bidang biomasa ya. Jadi di sumber energinya, bahan bakarnya saya berkecimpung di bahan bakar padat. Bagaimana kita melihat karakter bahan bakar padat tersebut untuk kita jadikan sebagai bahan bakar. Nah, ini memang ada isu di sini nantinya kalau untuk bahan bakar padat yang umum digunakan di pembangkit yaitu batu bara ya. Batu bara yang targetnya tahun 2050 sudah tidak digunakan lagi ya. Walaupun itu impian belum tentu tercapai ya. Tapi kita visinya seperti itu ya. Visi umumnya umat manusia sekarang inginnya ini ya, yang di bidang energi tentunya menghindari penggunaan karbon yang tidak bisa di-recovery lagi. Jadi kalaupun menghasilkan karbon berupa karbon dioksida misalkan, nah si karbon dioksida ini bisa ditangkap lagi ya, ditangkap, di-recycle. Intinya itu ya yang saya geluti ya di bidang sumber energi primer, yaitu bahan bakar padat, baik batu bara maupun biomasa. Kemudian proses konversinya seperti apa? Proses konversinya bisa pembakaran langsung, kemudian juga pemanfaatannya bisa berbagai macam, misalkan digunakan untuk proses sederhana di UKM, ya misalkan untuk tungku gitu ya, tungku di industri rumah tangga. Kemudian juga bisa juga di pemanfaatannya di bidang pembangkit. Jadi saya lama bergelut di sumber energi primer batu bara dan di pembangkitan terutama PLTU ya. Kemudian juga beberapa tahun kemarin menggeluti juga konversinya tidak pembakaran langsung, tapi mengubah dulu wujud bahan bakar primer tadi, batu bara maupun biomasa menjadi gas wujudnya ya, dengan proses namanya gasifikasi. Kemarin ketika perkenalan kelompok keahlian saya presentasikan sedikit salah satunya saja ya, yaitu berupa konversi biomasa batu bara juga bisa sebetulnya menjadi listrik ya kemarin melalui proses karbonisasi dulu. Jadi kita ubah dulu bahan bakar
padat ini menjadi arang. Dari arang baru kita konversikan menjadi gas ya, yang sebetulnya hampir 100%-nya karbon monoksida ya. Kandungannya itu berupa karbon monoksida hampir 100%. Baru kita gunakan untuk hasilkan listrik melalui mesin konversi berupa genset ya, generator set, baik berupa siklus oto maupun siklus diesel bisa kita manfaatkan. Nah, khusus kemarin saya mengfokuskan siklusnya itu siklus oto, sehingga betul-betul 100% karbon yang dihasilkan dari proses konversi tadi yaitu karbon natural. Jadi karbon dioksida yang dihasilkan nanti bisa disirkulasi secara alamiah ya melalui proses fotosintesa. Itu tujuannya ya, riset saya yang sekarang lagi fokus. Banyak juga bidang-bidang lain, saya berkecimpung di bidang panas bumi, geotermal, bagaimana mengutilisasi seperti Pak Junet sebutkan kemarin, kalau Pak Junet di pemanfaatan langsung, kalau saya di pemanfaatan tidak langsung. Jadi dikonversi menjadi listrik, energi geotermal, kemudian juga ada panas buang yang tidak termanfaatkan melalui cairan geotermal yang disebut brine, itu bisa kita capture energinya. Nah, itu juga menjadi bagian dari riset juga. Kemudian purwarupa yang bisa kita hasilkan berupa prototipe ya, purwarupanya. Kemarin salah satu gambar contoh ya di foto yang saya presentasikan itu berupa apa? Unit reaktor gasifikasi dengan genset kecil ya, kodenya 1000 watt. Nah, kita akan buat nanti prototipe mungkin 3000 watt, 7000 watt gitu ya, untuk desa-desa. Targetnya itu untuk elektrifikasi daerah-daerah jauh atau remote yang tidak terjangkau oleh jaringan transmisi PLN. Dan itu sampai kapanpun pasti ada daerah itu. Jadi perlu kita bantu saudara-saudara kita yang tidak ada daerah seperti itu sehingga tidak ketinggalan juga ya informasi karena listrik ini sangat penting. Nah, itu berupa ini ya, outputnya bisa berupa prototipe, salah satunya seperti tadi ya. Banyak juga prototipe lain, misalkan saya juga berkecimpung di riset mengenai pengeringan. Juga kemarin Pak Yuli menyebutkan bekerja sama dengan Korea Selatan, heat pump dryer. Saya sebetulnya sejak dulu sudah membuat itu, tapi kan ternyata tidak terlalu efektif sebetulnya, sehingga saya tidak lanjutkan. Tapi kalaupun nanti mengarah ke sana lagi, kita bisa juga membuat prototipe seperti itu ya, high efficiency dryer ya, menggunakan heat pump dryer. Kemudian kalau paper, terus terang paper sudah lama saya tidak menulis. Karena apa? Karena ya ada sesuatu hal ya. Kalau paper, tapi saya bisa bantu bagaimana cara menulis paper, kemudian berbahasa yang baik ya, dan efektif dari sisi bahasa Inggrisnya juga bisa dihasilkan lah bentuk papernya. Walaupun saya terus terang tidak terlalu tertarik yang menulis papernya. Kemudian ke depannya, apa yang akan saya lakukan? Tadi ya, fokusnya terutama ke elektrifikasi dengan membuat prototipe unit pembangkit dengan bahan bakar biomasa melalui proses karbonisasi dulu, jadi bahan bakarnya arang gitu ya. Awalnya biomasa itu tumbuh-tumbuhan ya, kita konversi menjadi arang. Nah, arang inilah yang menjadi bahan bakar untuk dikonversi menjadi listrik. Sudah dimulai satu orang tugas akhir, tugas sarjana, itu akan juga membuat produk prototipe kecil 900 watt ya, 900 watt. Kemudian kalau sudah selesai ataupun paralel bisa kita lakukan langsung, tidak perlu menunggu dia lulus gitu, selesai dulu. Kita bisa langsung juga membuat prototipe mungkin yang 3000 watt lah ya, atau 7 kW juga nggak masalah ya. 7 kilowatt kita buat reaktornya, ya sudah, itu 7000 watt untuk berapa rumah ya, tergantung surveinya nanti di mana. Kemudian bahan bakunya apa di situ, energi primernya, biomasanya, bisa mungkin batok kelapa atau sabut atau apapun ya, bambu ya atau apapun. Nah, bisa disurvei dulu, baru dipelajari bagaimana membuat arangnya. Kalau sudah jadi arang itu sudah mudah. Kemudian kita buat reaktor dan dibuat dalam satu unit dengan generator set tadi untuk menghasilkan listrik. Kemudian juga tentunya ada, ini banyak ya tugas akhirnya untuk ini saja ya, riset yang akan datang ini. Salah satunya tadi ada survei, kemudian menghitung perkiraan, baru ada tim beberapa orang yang membuat prototipe tadi. Kemudian ada juga tentu setelah jadi ada yang implementasi ke lapangan langsung ke daerah mana gitu. Mungkin itu aja dulu fokusnya saya yang ke depan itu, karena itu juga perlu juga ya, fokus ya, perlu fokus. Nah, kemudian kerjasama yang akan dilakukan ya, kerjasama entah dengan jurusan lain atau dengan industri atau mungkin dengan lab-lab di dalam fakultas juga. Nah, saya rasa ini bisa kita kolaborasi. Kalau misalkan panas bumi itu bisa kita kerjasama dengan perusahaan pembangkit listrik geotermal panas bumi.
misalkan Wayang Windu, kemudian dari Indonesia Power itu ada beberapa PLTP ya, Gunung Salak, Kamojang, Darajat, kemudian dengan perusahaan Geodipa, namanya itu Geodipa Energi, itu PLTP-nya Dieng dan Patuha. Kemudian kita bisa juga kerjasama dengan unit PLTU ya, berkecimpung di situ. Misalkan PLTU-nya Suralaya, kemudian ada Lontar, ada Labuan. Di situ bisa kita riset mengenai batu bara juga, tapi kita fokus saat ini ya sedang berjalan dan akan masih berjalan. Riset mengenai coal handling namanya ya, penanganan batu bara, mungkin mulai dari pelabuhannya saja ya. Pelabuhan penerimaan batu bara di area PLTU, kemudian sampai coal yard ya, berupa stockpile gitu. Kemudian mentransfernya ke bunker boiler, setelah itu dibakar. Nah sampai situ itu namanya coal handling system. Ada satu masih mau selesai tugas akhirnya, belum lah. Sekitar 50% tugas akhirnya sedang berjalan ya di coal handling. Baru satu mahasiswa dan itu perlu beberapa mahasiswa juga. Nah itu jika kerjasama dengan industri PLTU pembangkitan ya, misalkan dengan industri kecil ya. Saya sudah mulai membuat sebetulnya, tapi baru setengah jalan terhalang oleh aturan COVID ini ya. Jadi agak lambat karena membuat alat berupa tungku biomasa atau batu bara juga bisa. Sekarang fokus tungkunya tungku ini ya, batok kelapa sawit. Jadi bahan bakarnya batok kelapa sawit. Jadi bukan arang ya. Langsung kita desain tungkunya untuk UKM lah. UKM, nah itu juga bisa kerjasama dengan beberapa perusahaan-perusahaan UKM ya. Misalkan pabrik tahu, pabrik apa lagi, pabrik dodol gitu, apa-apa. Pokoknya UKM itu bisa kita kerjasama juga di sana ya. Isinya saya sangat sederhana ya, apapun riset yang kita lakukan, kalau bagi saya kita harus bermanfaat bagi manusia lain ya. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi yang lainnya. Nah itu intinya itu ya. Dari situ kita jabarkan ke fokus kita kemana. Jadi risetnya ya riset itu bagi saya tidak berupa paper, tapi berupa bermanfaat walaupun sekecil apapun ya untuk masyarakat atau lingkungan kita ya. Intinya itu ya. Jadi visi saya seperti itu, riset yang bermanfaat, yang tidak perlu teknologi tinggi, karena bagi Indonesia untuk masyarakat kita juga tentunya teknologi yang sesuai saja ya. Jadi visi saya mengembangkan riset yang bermanfaat bagi manusia, paling tidak bagi lingkungan kita, terutama lagi bagi industri kecil dan menengah. Kira-kira itu, terima kasih banyak apa yang sudah saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dijadikan bahan ya untuk adik-adik semua, teman-teman, kalau ingin bersama-sama kita mengembangkan riset ini ya, di bidang yang sudah saya sebutkan tadi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.